Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Nurul Inzana Filail atau disapa Iun, mahasiswi program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat semester 6 dengan NIM D0321314. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pilihan Geologi Tata Lingkungan yang diajarkan oleh Pak Ahmad Rizky Awaludin ST.MSc. Adapun topik tugas yang akan aku jelaskan di video ini mengenai permasalahan air tanah atau hidrologi. Kemudian, aku mengangkat studi kasus dari sebuah penelitian yang berjudul Studi Penurunan Muka Tanah atau Land Subsidence akibat pengambilan air tanah berlebih di DKI Jakarta. Penelitian ini ditulis oleh Lolom Evalita Kuta Barat pada tahun 2016. Lalu, apa sih isi penelitian tersebut? Aku akan merangkumkan penelitian beliau dalam video ini. Jadi, disimak ya kawan-kawan. Sebelumnya, aku akan menjelaskan secara singkat terkait definisi land subsidence atau penurunan muka tanah. Menurut Marfai tahun 2006, yaitu suatu proses gerakan penurunan muka tanah yang didasarkan atas suatu datum tertentu, di mana terdapat berbagai macam variabel penyebabnya. Nah, kalau secara geoteknis nih, penurunan muka tanah diakibatkan oleh adanya cekungan air tanah atau aquifer yang didistraksi sehingga peningkatan tegangan antar butir tanah di dalam aquifer yang tidak terkonsolidasi. Ini tuh menurut Biufer tahun 1977. Lalu, berdasarkan data BPS daerah DKI Jakarta pada tahun 2016, kepadatan penduduk daerah DKI Jakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terbukti dapat dilihat pada tabel berikut. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2014 ke tahun 2015. Nah, karena hal ini, maka kebutuhan penduduk akan kebutuhan air juga turut meningkat. Dapat dilihat pada tabel berikut, di mana pengambilan air tanah dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Nah, karena pengambilan air tanah yang secara terus-menerus inilah yang mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan tanah atau land subsidence secara berkelanjutan. Nah, hal ini tentunya akan memengaruhi stabilitas tanah dan daya dukung yang diberikan oleh tanah terhadap konstruksi bangunan yang ada di atasnya, khususnya di area yang padat penduduk. Jika dibandingkan dengan daerah permukiman padat lainnya seperti Jepang dan Taiwan, daerah Jakarta mengalami laju penurunan permukaan tanah yang lebih besar. Ada pula pada gambar peta yang terlampir yakni simulasi muka air tanah pada CAT Jakarta tahun 1995. Dari hasil perbandingan dilakukan oleh Pusat Penelitian Sumber Daya Air Indonesia telah mengembangkan model aquifer air tanah di Jakarta. Nah, dapat dilihat perbandingannya pada gambar berikut. Jelas terlihat bahwa pengambilan volume air tanah yang lebih tinggi akan semakin memperluas penurunan muka tanah atau subsidence yang terjadi di zona merah. Dibandingkan antara tingkat penurunan air tanah 0,3 meter per tahun dan 1,5 meter per tahun, jelas terlihat bahwa penurunan elevasi air tanah memiliki korelasi kuat dengan meningkatnya penurunan tanah di zona merah di sekitar Jakarta Utara. Nah, mengacu pada hasil studi tersebut, terlihat bahwa penurunan muka tanah atau land subsidence sangat terkait dengan adanya pengambilan air tanah dalam. Nah, lalu dilakukan juga pengukuran penurunan muka tanah dengan beberapa metode. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan masalah dan fenomena yang terjadi di kota Jakarta, di mana pengambilan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga ataupun industri terus meningkat, diperlukan regulasi yang tepat untuk optimalisasi eksploitasi air tanah pada aquifer tanpa menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah yang berlebihan. Nah, baik, itulah tadi paparan mengenai tugas MKP Geologi Tata Lingkungan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf bila ada kekeliruan. Ada stat pepatah dari Sufyan bin Uyainah. Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya dan kemudian menyebarkannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.